Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa. Di sini saya akan menjelaskan 5 jawaban dari pertanyaan MK Akustik Lautan. Ujung NIM 63. Soal yang pertama, faktor apa saja yang mempengaruhi luas suatu biota akuatik? Nah, jawabannya adalah luas relung suatu biota akuatik dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk ketersediaan sumber daya seperti air, nutrisi, dan cahaya. Nah, faktor lainnya melibatkan suhu air, tingkat oksigen, salinitas, dan interaksi dengan organisme lain dalam ekosistem tersebut. Soal yang kedua, apakah ikan karnivora cenderung memiliki relung yang lebih luas? Jelaskan. Nah, untuk jawabannya, iya, karena ikan karnivora cenderung memiliki relung yang lebih luas karena mereka membutuhkan ruang yang cukup untuk mengejar dan menangkap mangsa mereka. Selanjutnya, soal yang ketiga yaitu jelaskan interaksi antar komponen abiotik yang dapat mempengaruhi produktivitas primer di perairan. Jawabannya adalah cahaya, yang mana intensitas cahaya sangat penting untuk fotosintesis fitoplankton dan tanaman air. Kemudian ada suhu air sangat mempengaruhi laju metabolisme biota perairan. Organisme fotosintesis cenderung memiliki suhu optimum untuk aktivitas mereka. Kemudian ada nutrien, di mana ketersediaan nutrien ini seperti nitrogen dan fosfor dapat membatasi atau meningkatkan produktivitas primer. Kemudian ada oksigen, di mana oksigen ini sangat penting untuk respirasi dan proses dekomposisi, dan faktor-faktor seperti suhu dan ketersediaan sangat mempengaruhi. Selanjutnya untuk soal nomor 4, yaitu soalnya suatu biota perairan mungkin saja tidak bisa bertahan hidup di kondisi yang baru. Benarkah pernyataan ini? Jelaskan lebih lanjut. Nah, untuk jawabannya, iya, mungkin benar. Beberapa biota perairan memiliki kebutuhan lingkungan yang sangat spesifik, seperti suhu, pH, dan ketersediaan nutrien tertentu. Perubahan kondisi lingkungan dapat membuat mereka sulit bertahan atau bahkan tidak dapat bertahan hidup. Nah, untuk soal yang terakhir, jelaskan contoh kasus pemanfaatan bentos sebagai bioindikator perairan. Untuk jawabannya, yaitu pemanfaatan bentos sebagai bioindikator perairan dapat dilihat dalam kasus evaluasi kesehatan ekosistem perairan. Sebagai contoh penelitian menggunakan kelompok organisme bentos. Untuk jawabannya, pemanfaatan bentos sebagai bioindikator perairan dapat dilihat dalam kasus evaluasi kesehatan ekosistem perairan. Sebagai contoh penelitian menggunakan kelompok organisme bentik seperti larva, serangga air, kepiting, dan moluska dapat memberikan informasi tentang kualitas air dan kondisi lingkungan. Nah, jika populasi bentos beragam dan sehat, hal ini dapat mengindikasikan ekosistem perairan yang stabil. Sebaliknya, jika
terdapat penurunan keragaman atau jumlah populasi bentos, hal tersebut bisa menjadi tanda adanya pencemaran atau gangguan ekosistem. Sekian, terima kasih.